إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali marilah kita bersama-sama mengucapkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di siang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah ini, tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Umur kita menjadi berkah, rezeki kita menjadi berkah, sehingga kita akan lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kewajiban kita selaku hamba Allah yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian salam tidak lupa marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita saling bersalawat kepada beliau, maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian khatib ingin berwasiat atau mengajak khususnya pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab dengan takwa inilah maka insya Allah
kita akan selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat. Dan takwa inilah merupakan bekal sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah kita kali ini, yaitu menjaga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini merupakan makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh Allah telah menciptakan manusia ini dalam bentuk sebaik-baik bentuk. Maka dari itu para hadirin semua, tugas kita adalah bagaimana kita menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah memberikan kita mata. Allah telah memberikan kita pendengaran. Allah telah memberikan kita tangan dan kaki. Maka tugas kita bagaimana kita mempergunakan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sebaliknya. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita justru kita pergunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nikmat yang terbesar adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita akal pikiran. Dengan akal inilah kita bisa berpikir mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Mana itu diperintahkan oleh Allah dan mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hewan juga memiliki penglihatan, juga memiliki pendengaran, tetapi mereka tidak memiliki akal pikiran. Jadi wajar kalau ada hewan ternak yang mereka memakan tanaman orang lain, karena hewan tidak memiliki akal. Yang ia pikirkan bagaimana perutnya kenyang, tidak peduli siapa yang memiliki tanaman tersebut. Tetapi kita selaku manusia yang sudah Allah berikan akal pikiran, yang seharusnya kita pergunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Berpikir dahulu sebelum kita bertindak, sebelum kita menyesal nanti. Hadirin rahimakumullah, banyak orang-orang yang pintar, yang sekolahnya tinggi, titelnya banyak, tetapi karena tidak dipergunakan dalam hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, ia salah pergunakan. Dia tidak peduli hak-hak orang lain, ia rampas. Apa yang terjadi para hadirin semua? Jangankan di alam kubur, jangankan di akhirat, masih di dunia pun mereka akan menerima balasan. Mereka yang mencuri milik orang lain, ketika mereka ditangkap, akhirnya dipenjara, meringkuk dalam penjara. Bukan hanya dia yang merasa rugi, bukan hanya dia yang malu, tetapi keluarganya pun juga ikut menanggung malu. Hadirin rahimakumullah, banyak kita dengar saat ini, banyak mungkin teman-teman kita yang mereka tidak peduli tentang milik orang lain.
Banyak para petani yang mengeluh sawitnya banyak yang hilang. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak mempergunakan akal pikirannya dengan benar. Mereka bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang terpenting adalah bagaimana dia mendapatkan uang yang banyak. Perutnya bisa kenyang tanpa memperdulikan apa yang ia lakukan. Padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menyusahkan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak bergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak bergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Maka Allah tegaskan mereka sama saja dengan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih daripada itu. Summa na'udzubillah min dzalik. Jadi para hadirin semua, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita hati, sudah memberikan kita penglihatan, sudah memberikan kita pendengaran, tetapi tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, justru sebaliknya kita pergunakan untuk merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain, maka Allah katakan ulaika kal an'am, sama saja dengan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang lengah atau orang-orang yang lalai. Hadirin rahimakumullah. Tsumma radadna asfala safilin. Setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, tetapi tidak dipergunakan untuk hal-hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan mereka ke derajat yang paling rendah, derajat yang paling hina. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam rangka berusaha meninggalkan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya harapan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun.